Salve! Mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran, hubungi nomor WA 082395354851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik Ukraina untuk berziarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1858. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik Ukraina audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Akhirnya kita tiba di negara yang terakhir, yaitu Mesir. Selamat datang di negara Mesir. Di negara ini kita akan menyusuri tempat-tempat kekristenan yang bersejarah. Salve, selamat pagi dari negara Mesir. Saat ini kita sudah berada di negara Mesir dan kita akan menuju Gunung Sinai, di mana juga di sana ada situs peziarahan kekristenan, dan juga kita akan menuju kota Sharm el-Sheikh. Dan nanti kita akan menuju Kairo. Tenang saja sahabat Katolik Ukraina, kita akan mengajak kalian berkeliling-keliling dan membuat kalian seperti mengunjunginya secara langsung. Oh ya, sahabat Katolik Ukraina, jika di Israel, Palestina, dan Yordania begitu kental akan nuansa gereja Katolik, maka ketika kita memasuki negara Mesir, situs-situs penting kekristenan yang ada sebagian besar kental akan nuansa gereja Ortodoks Koptik Mesir, di mana merupakan gereja terbesar di negara Mesir dengan jumlah umat mereka mencapai 10 juta jiwa lebih atau mencakup 10% dari penduduk Mesir. Kalau di atas itu jangan lupa baca 10 perintah Allah ya Bapak Ibu ya, supaya semakin merasakan 10 perintah Allah. Tetapi jangan cepat-cepat menyusul Musa ya. Sampai di atas jangan lupa pulang ke bawah ya. Gereja terbesar kedua ialah gereja Katolik kita, baik ritus barat maupun ritus timur, dalam gereja Katolik Koptik dengan jumlah umat mencapai sekitar 342.000 jiwa dan umat Katolik mencakup hampir 1% dari penduduk negara Mesir. Negara Mesir bahkan menjadi negara dengan seluruh ritus terlengkap dalam gereja Katolik, di mana jika di Indonesia hanya terdapat ritus Latin Roma, maka di Mesir juga terdapat semua ritus timur lainnya, baik Alexandria, Antioquia, Armenia, Kaldea, dan Bizantin. Wah, keren ya Mesir. Akhirnya kami pun tiba di Gunung Sinai. Gunung Sinai merupakan sebuah gunung yang tinggi di dekat kota Santa Catarina atau Saint Catherine, Mesir. Di gunung yang memiliki tinggi mencapai 2.285 meter ini, tempat Musa menerima 10 perintah Allah yang tertulis di dalam 2 loh batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu." Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Keluaran bab 34 ayat 1-5.
Sahabat Katoliku keren, di Gunung Sinai, Musa kemudian menerima 10 perintah Allah. Berikut 10 perintah Allah itu dalam Gereja Katolik berdasarkan Keluaran bab 20 ayat 1-17 yang dapat kita baca di buku Puji Syukur. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Oke, salve sahabat Katolik keren. Jadi saat ini saya sudah berada di Gunung Sinai. Suasana Gunung Sinai di negara Mesir. Di sini banyak padang pasir, padang gurun. Dan Gunung Sinai ini sangat tinggi. Jadi untuk menaikinya itu sekitar 2,5 jam, bahkan ada yang 4 jam atau 6 jam. Di mana ada 3 titik ya. Titik A itu yang di bawah kaki gunung, titik B itu sudah di pertengahan, titik C itu sudah di atas ketinggian. Ada yang akan naik sampai di atas, itu sekitar 6 jam. Ada yang sampai di B juga, tapi harus juga menunggu teman-teman yang di titik C yang ke atas itu. Jadi bagi yang akan naik, itu selesai jam 11 malam. Dan untuk yang tidak naik, hanya lihat saja. Dan kita juga beberapa itu tidak semuanya akan naik karena situasi yang mungkin tidak memungkinkan ya. Ya, suasana Gunung Sinai. Nah, ini suasana Gunung Sinai. Akan bersiap-siap untuk naik. Bu Evelyn naik. Naik. Sampai di C atau di B? Pasti. Ini ada beberapa di sini juga. Suasana di Gunung Sinai. Seperti ini suasana di Gunung Sinai. Sangat panas ya. Sini ada banyak orang. Akan memasuki Gunung Sinai. Gunung Sinai begitu kental akan perjanjian lama yaitu Nabi Musa. Beberapa subscriber juga akan naik ke atas, tapi tak semuanya. Sahabat Katoliku keren, setiap tahunnya banyak peziarah yang datang berkunjung ke Gunung Sinai ini, bahkan naik hingga ke puncaknya dengan menaiki unta. Biaranya Saint Catherine. Dan ada penduduk asli di sebelah sini. Kita akan coba menaiki. Dan saat ini kita akan mewawancarai penduduk asli di Gunung Sinai. Excuse me, madam. Can you explain this place? I don't know. I cannot explain. Oh, oke. Jadi penduduk asli sini tertutup. Tertutup sangat. Iya ya. Sampai jumpa. Ini kembalikan mau. Oh iya, sampai jumpa. Bu, sampai jumpa, sampai jumpa. Oh ya, bareng kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penonton kecewa. Mana Daddy? Aduh, Lama bat tunggu di B.
Oh, mau ini dong sudah mulai dari sini naik unta. naik kontra putih $1. Sebagian besar rombongan peziarah kami di bulan Desember 2023 ini juga berhasil menaiki puncak Gunung Sinai ini, di mana di atasnya terdapat sebuah kapel dari gereja Ortodoks Yunani yang sudah ada sejak abad keempat dan sebuah masjid yang dibangun pada abad ke-12. Wow, Pak, hebat sekali. Naik ke atas ini, ya ke kanan, ke kiri situ. Oke. Wah, luar biasa. Halo. Luar biasa. Puji syukur. Puji Tuhan. Hai Cynthia, thank you. Hai. 150 anak tangga. Wah. Lupa semua yang tak. Makanya. Hai. Wih. Eka. Di puncak Gunung Sinai ini juga terdapat Gua Musa, tempat di mana Musa menunggu 40 hari sebelum ke-10 perintah Tuhan diberikan. Tepat di utara Gunung Sinai, terdapat Biara Santa Catarina yang sudah berdiri sejak abad ke-7. Biara ini dikelola oleh gereja Ortodoks Yunani dan dipercaya sebagai tempat di mana Musa melihat semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Keluaran bab 3 ayat 2. Nah, di belakang saya ini ada Biara Santa Catarina. Jadi kota dari Santa Catarina ini begitu kental akan kekatolikan dan juga ortodoks ya. Di sebelah situ. Selamat datang di Biara Santa Catherine atau Santa Catarina dari Alexandria. Biara ini persis dekat dengan Gunung Sinai, tapi ini adalah biara dari gereja Ortodoks Yunani ya. Wah, besar sekali. Mau membunuh mereka. Jadi walaupun mereka diancam orang Arab, dan mereka keluar dari ini ada begini untuk buang air besar. Oh gitu. Sahabat Katolik Ukraina, perjalanan kami dilanjutkan menuju kota Sharm el-Sheikh. Ini adalah salah satu kota yang megah di ujung selatan semenanjung Sinai, negara Mesir. Kota yang berpenduduk sekitar 73.000 jiwa ini menjadi salah satu pusat pariwisata penting di negara Mesir, sekaligus sering menjadi tempat pertemuan diplomatik dan konferensi internasional di Mesir. 12. Artinya sebelum jam 12 kita mau selesai semua di kota Sharm el-Sheikh ini. Kota yang cantik ini, kota yang begitu luar biasa. Kota hotel, kota damai. Disebut juga kota damai. Sharm el-Sheikh artinya apa? Artinya kota raja-raja. Ya, jadi kota menikmati Gunung Sinai. Teman-teman saya dari Jakarta yang ada di belakang semua
Kami pun mampir berziarah di salah satu gereja Katolik yang indah di kota ini. Inilah Gereja Katolik Paroki Santa Perawan Maria Ratu Damai, kota Sharm El Sheikh, Mesir. Wah, keren ya, ke negara manapun kaki melangkah, gereja Katolik ada dan satu liturgi di seluruh dunia. Ya. Saat ini saya sudah berada di negara Mesir, di kota Sharm El Sheikh. Ini adalah salah satu gereja Katolik yang begitu keren. Gereja Katolik Santa Maria, kota Sharm El Sheikh, salah satu gereja yang berada di kota ini. Kemanapun kaki melangkah, gereja Katolik tetap ada. Katoliko keren. Usai berziarah di gereja, kami menikmati pemandangan Laut Merah yang indah di negara Mesir, di mana di episode sebelumnya kita sudah mengunjungi Laut Tengah dan Laut Mati. Good morning. Bisa kan? Bisa. Jangan perang ya. Jadi Kita akan menaiki kapal perahu sekaligus menikmati keindahan dari taman laut di kota Sharm El Sheikh. Mirip di Bunaken lah ya. Kita semua anak raja. Ini lautnya Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Goyang, 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 goyang. Dilarang ya. Jangan bawa sampai ya, baru sampai sekarang ya. Baru sampai ke otak yang besar, yang tim besar disuruh punya. Welcome di bagian atasnya. Salve. Hi. Patar. Salve. Jadi tadi itu kita sudah coba naik kapal kecil ya, menikmati suasana pantai di Laut Merah. Dan ini adalah kota Sharm El Sheikh, salah satu kota yang terletak di negara Mesir, terlebih khusus di semenanjung
Sinai ya. Bagus view-nya. Ini kami melanjutkan perjalanan kami ke kota yang terakhir, yaitu kota Kairo. Dari kota Sharm el Sheikh kami menaiki pesawat menuju kota Kairo karena jarak antara kedua kota ini sangatlah jauh. Wah, akhirnya kami pun tiba di kota Kairo, ibu kota dari negara Mesir dan salah satu kota terbesar di benua Afrika. Malam pun tiba, kami mengelilingi sungai Nil yang terkenal itu dengan menaiki kapal yang indah. Di atas kapal inilah kami menikmati malam tahun baru yang dihiasi kembang api, di mana saat kami berziarah ke Kairo tepat di akhir tahun 2023 menuju tahun yang baru 2024. Selamat malam dari kota Kairo, negara Mesir. Menanti malam tahun baru di tempat ini. Halo. Bersama Kayola dan juga Sar. Halo, salve semuanya. Gimana perjalanan dari kita yang sudah kalian ikuti? Seru-seru banget kan? Dan selamat Natal dan Tahun Baru buat sahabat Katoliko keren. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kak Yolanda Tarore. Halo Kak. Halo, shalom. Iya, Shalom shalom. semuanya. Iya. Jadi Kak Yola dari Holy Global Tour. Nih bagi sahabat Katoliko keren yang ingin berziarah, tapi kadang suka nanya nih Kak, aduh saya mau berziarah tapi bingung. Oh saya mau berziarah tapi takut tersesat. Saya mau berziarah tapi nggak mau ribet gitu. Iya. Ada nggak sih yang udah difasilitasi? Tentunya di Holy Global Tour ya Kak. Boleh Iya. Kak Yola jelasin singkat mungkin? Ya, untuk teman-teman yang ada di Indonesia ataupun ada di luar kota atau luar negeri, kalau mau ikut ziarah, tinggal hubungi kita aja di sosial media, IG, Facebook, ataupun di nomor WA kita untuk mendaftar. Semua perjalanan lengkap, ziarah lengkap, dan juga kita mendatangi tempat-tempat yang indah seperti sekarang kita lagi di Sungai Nil. Iya ya. betul Kak, di Sungai Nil. Kita akan segera merayakan Tahun Baru di Sungai Nil, di atas cruise. Jadi teman-teman kalau mau ikut ziarah silakan untuk hubungi kami. Ziarahnya pasti aman, nyaman, dan juga lengkap. Iya, dan tentunya juga keren. Keren. Oke, salve semuanya, sampai jumpa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk segalanya selama tahun 2023. Semoga di tahun 2024 ini kami senantiasa diberikan berkat dan kekuatan. Sahabat Katoliko keren, sampai di sini dulu perjalanan kita episode ke-9. Besok di episode terakhir, yaitu episode ke-10, kita akan mengajak sahabat Katoliko keren menyusuri jejak-jejak penting kekristenan di ibu kota negara Mesir. Katoliko keren, salve!